Halo semua, selamat datang di YouTube channel Vilkom UB. Beberapa pekan lalu, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya baru saja melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi atau Mawapres Vilkom UB 2022. Namun, apakah para mahasiswa telah mengetahui apa itu Mawapres? Yuk kita tanya. Kakaknya tahu nggak apa itu Mawapres? Pernah dengar? Itu pemilihan mahasiswa berprestasi di Vilkom. Tahu. Mahasiswa berprestasi. Itu aja sih yang aku tahu. Mahasiswa yang berprestasi itu seperti apa sih? Orangnya berprestasi baik di akademik maupun non-akademik. Menang lomba nasional ataupun internasional gitu. Akademiknya bagus. Aktif lah di perkuliahannya. Mawapres adalah suatu kompetisi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang menilai mahasiswa dari kemampuan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikulernya. Kompetisi ini dilaksanakan setiap tahunnya untuk memilih mahasiswa yang akan mewakili seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Yang dimulai dari tingkat universitas, nantinya akan dibawa ke tingkat nasional. Jadi mahasiswa yang mengikuti Mawapres biasanya itu adalah mahasiswa di angkatan ketiga. Contoh, apabila mahasiswa tersebut adalah angkatan 2020, maka mahasiswa tersebut bisa dipersiapkan untuk bertanding di Mawapres 2023. Namun mereka tetap bisa mengikuti tahapan pertama tahapan pertama di level fakultas dan universitas pada tahun kedua. Secara formal, tujuan Mawapres menurut Puspresnas ada 3. Yang pertama, melalui Mawapres, pengelola kampus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa. Yang kedua adalah pengelola kampus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas dari gagasan kreatif yang berasal dari mahasiswa. Baik, sebagai tambahan, selain tujuan utama dari Puspresnas, Mawapres adalah sebuah kompetisi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk diberikan apresiasi untuk menunjukkan kemampuan diri sebagai figur yang nantinya akan menjadi panutan dari teman-temannya yang lain. Selain itu, pengakuan akademik yang diberikan oleh Mawapres ini dapat dipakai untuk kebutuhan setelah kelulusan dari perguruan tinggi. Tahapan pertama Mawapres biasanya dimulai dari tingkat fakultas. Dimulai dari rekan-rekan BEM membuka pendaftaran untuk seluruh mahasiswa mendaftar Mawapres ini. Dimulai dari seleksi administrasi berupa berkas, portofolio, dan syarat-syarat yang lain, dan dilanjutkan dengan seleksi yang dihadiri oleh para juri dan dilaksanakan dengan sistem presentasi. Selanjutnya, Mawapres terpilih akan masuk ke tingkat universitas untuk dinilai di tahap selanjutnya. Sebagai tambahan dari penjelasannya Pak Adam tadi ya, jadi di Puspresnas itu menyebutkan ada 3 tahapan. Yang disebutkan oleh Pak Adam tadi merupakan bagian dari tahap 1, di mana tahap 1 itu merupakan otoritas dari perguruan tinggi atau universitas. Nah, pada level universitas atau tahap 1 terdapat 2 seleksi. Yang pertama di level fakultas seperti yang dijelaskan oleh Pak Adam, kemudian di level universitas. Pada tahap 2 itu adalah submission atau pengumpulan berkas di level nasional. Nah, yang ketiga itu adalah babak final, di mana di tiap tahap tersebut nanti ada parameter atau aspek penilaian yang berbeda yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Dari pengalaman beberapa tahun terakhir, prestasi tertinggi yang pernah dicapai oleh Fakultas Ilmu Komputer adalah mengirimkan Mawapres kita sampai ke tingkat universitas, dan itu masuk di 3 besar, yaitu Kakak Radi Muhammad Ampera dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2014. Kriteria pemilihan Mawapres pada dasarnya sudah dibahas secara detail di buku Pilmapres secara nasional. Bukunya dapat dilihat di sini. Menambahkan dari buku yang sudah dimention oleh Pak Adam tadi, ada 3 tahapan babak, di mana masing-masing babak tersebut ada tipe-tipe penilaian atau aspek penilaian tertentu. Misalkan pada tahap 1, penilaiannya fokus pada capaian unggulan, semisal teman-teman punya
hasil atau juara dari suatu perlombaan, kemudian teman-teman pernah menjadi pengurus dari suatu organisasi, kemudian mahasiswa juga memiliki IPK yang tinggi. Nah, itu bisa masuk ke dalam capaian unggulan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada tingkatan atau pengkategorian prestasi, teman-teman. Ada 5 nih, ada yang lokal, ada provinsi, kemudian ada yang sampai di level internasional. Nah, teman-teman bisa cek di buku yang tadi. Nah, pada tahap kedua di level nasional itu ada 3 penilaian. Selain capaian unggulan, kemudian ada juga yang kedua terkait gagasan kreatif, dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan bahasa Inggris, teman-teman, dan bobotnya lumayan besar nih, 20%. Nah, babak final apa nih Bu yang harus dipersiapkan? Nah, babak final itu adalah akumulasi dari dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, kemudian dikalkulasi dengan proporsi 30-70. 70 itu untuk proporsi di babak yang final. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan sedini mungkin sejak maba. Sebagai tips buat teman-teman yang mahasiswa baru nih, nah ini penting banget buat teman-teman untuk mempersiapkan. Satu, mungkin bisa baca tentang panduan yang tadi sempat di-mention. Kemudian yang kedua adalah mungkin lebih banyak mengikuti perlombaan. Nggak apa-apa nih, mulai dari yang lokal, regional, ataupun mungkin yang provinsi, nggak apa-apa diikutin aja. Kemudian yang kedua, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau organisasi yang sifatnya positif, bisa akademik, bisa non-akademik untuk mensupport nilai. Dan jangan lupa teman-teman untuk IPK-nya dijaga. Nah, salah satu keunikan dari Mawapres ini adalah tolok ukurnya di IPK. Jadi IPK itu sangat membantu sekali untuk teman-teman bisa masuk ke dalam final Mawapres. Baik, jika ditanya apakah semua mahasiswa itu harus memiliki jiwa Mawapres, sebenarnya jawabannya adalah wajib berprestasi. Namun, prestasi yang kita sebut di sini bukan hanya terkait dengan prestasi akademik. Prestasi non-akademik yang lain juga masih banyak. Dan tentu saja kompetisi-kompetisi terkait dengan prestasi ini tidak hanya terkait dengan Mawapres. Seperti yang kita tahu, tadi sudah kita bahas bahwa Mawapres memang mensyaratkan nilai IPK gitu ya, kemampuan karya ilmiah dan lain sebagainya. Namun, untuk teman-teman yang mungkin tidak memenuhi syarat tersebut, jangan berkecil hati. Karena Pusat Prestasi Nasional juga mewadahi teman-teman yang memiliki kemampuan prestasi lain. Seperti Peksiminas untuk teman-teman yang memang suka di bidang seni. Ataupun lomba yang lain misalnya. Jadi Pusat Prestasi Nasional secara umum memiliki 22 kompetisi untuk mahasiswa di Indonesia. Sehingga wajib berprestasi, namun prestasi ini bisa dikategorikan menjadi banyak bidang, sehingga kita jangan terlalu fokus pada Mawapres itu harus seperti ini, Mawapres harus seperti apa. Tapi yang jelas adalah kita sebagai mahasiswa harus berprestasi, itu baik secara akademik maupun non-akademik. Dan semua mahasiswa punya kesempatan yang sama. Tambahan lagi nih buat teman-teman, salah satu value yang teman-teman bisa dapatkan setelah mengikuti Mawapres, Gemastik, LIDM, atau apapun itu yang sudah diakui oleh Puspresnas. Nah, teman-teman itu bisa mendapatkan poin plus pada saat rekrutmen. Nah, hari ini terbukti ada beberapa lowongan dari stakeholder yang menyebutkan secara eksplisit jika teman-teman merupakan finalis dari perlombaan yang sudah diakui oleh Puspresnas, teman-teman punya nilai plus untuk direkrut pada perusahaan tersebut. Nah, tunggu apa lagi? Betul sekali Bu Retno. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Retno adalah fakta yang saat ini benar-benar terjadi, teman-teman. Seluruh stakeholder yang ada di bidang kita saat ini mencari teman-teman yang memang sudah bertalenta seperti ini, yang sebelumnya sudah memiliki portofolio, salah satunya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan selama menjadi mahasiswa. Sehingga ketika nanti teman-teman ini lulus dari perguruan tinggi dan masuk ke masa transisi dunia kerja, waktu tunggu pencarian kerja pertama ini sangat pendek, sehingga memang stakeholder mencari teman-teman yang seperti itu. Sehingga tunggu apa lagi teman-teman, mulailah berprestasi sejak dini. Nah, dan yang spesial pada video kali ini, ada Kak Hanifah Putri Rahimah dari Teknologi Informasi Angkatan 2019 yang baru saja dinobatkan sebagai Mawapres Filkom UB 2022. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Hanifah melalui video conference. Halo Kak Hanifah, apa kabar? Hai Davala, Alhamdulillah baik banget kabarnya. Gimana kalau Davala kabarnya? Alhamdulillah, meskipun di sela-sela kuliah masih kabar baik lah ya, banyak tugas dan segala macam. Kalau boleh tahu, Kak Hanifah lagi sibuk ngapain aja sih Kak di hari-hari ini? Ya, paling kalau hari ini ya standar sih ya. Kebetulan aku sekarang lagi ada magang gitu. Jadi
ya nyempetin waktu sedikit untuk diinterview sama Davala nih ya. Jadi asik juga, aman lah ya, sibukan biasa aja sih. Iya, mungkin aku juga terima kasih ke Kak Hanifa ya di sela-sela kesibukan magang dan mungkin banyak kesibukan lainnya bersedia buat sharing-sharing sama teman-teman Filkom juga di sini. Oke, Oke. sama-sama. Senang banget ya bisa diundang interview juga nih. Thank you juga nih buat teman-teman. Dan kita tentunya juga senang banget, Kak. Kan seperti yang kita ketahui, Kak Hanifa kemarin baru saja terpilih sebagai Mawapres Filkom UB tahun 2022 ya. Kalau boleh tahu gimana sih perasaan dari Kak Hanifa sendiri setelah terpilih? Oke, kalau perasaan itu pastinya seneng sih, karena kan ini udah jadi goals aku juga gitu sebelum Oh, kuliah. Jadi emang ya rasanya kita udah usaha, udah coba berusaha semaksimal dan pada akhirnya bisa kan pasti lega gitu kan, sekaligus ya bersyukur, senang juga gitu. Jadi ya seneng sih pastinya rasanya. iya. Mungkin aku sangat tertarik banget ya, bahkan Kak Hanifa Mawapres ini sebagai goals tadi, mungkin aku nggak tahu itu udah tentu dari kapan, tapi akhirnya alhamdulillah tercapai ya Kak, goals Kak Hanifa terpilih sebagai seorang Mawapres tadi. Iya, alhamdulillah. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman di Filkom sini penasaran sih sebenarnya seorang Mawapres Kak Hanifa Putri Rahimah tuh kalau di kuliah orang yang kayak gimana sih? Apa emang benar-benar orang yang aktif banget di kelas atau kayaknya IPK-nya pasti bagus nih, pasti rajin orangnya dan mungkin sering ikut lomba dan aktif organisasi ya. Cuman kalau Kak Hanifa ini sebenarnya orang kayak gimana sih kalau di dunia perkuliahan? Mungkin kalau aku tuh ya mendeskripsikan diri aku lebih ke suka explore kali ya, eksploratif gitu. Suka explore, terus kepoan tuh dalam arti ya punya high sense of curiosity gitu lah ya. Maksudnya kayak aku tuh suka banget gitu tahu sama banyak hal. Jadi mungkin bisa dibilang agak generalis juga gitu kan orangnya. Karena ya seru aja gitu kan bisa tahu nggak hanya di satu hal aja tapi juga dalam medium yang lebih luas gitu. Dan mungkin ditambah sama bumbu-bumbu orangnya nih agak mungkin punya determinasi aja kali ya. Jadi mungkin agak batu gitu kalau misalkan pengen tahu sesuatu, pengen punya goals itu pasti ada energi yang gimana ya kayak wah aku harus bisa nih achieve goals aku kayak gitu. Nah mungkin ya output dari beberapa traits tadi yang akhirnya mungkin ya alhamdulillah bisa menghasilkan beberapa achievements gitu kan. Salah satunya ya sekarang ini alhamdulillah bisa jadi Mawapres juga gitu ya. Karena sifat-sifat iseng aku tadi aja sih gitu kan, penasaran, suka challenge sama ya determinasinya kuat aja gitu. Mungkin gitu sih ya. Kalau soal IPK ya alhamdulillah lah gitu kan. Terus untuk lomba ya dari maba juga udah lumayan suka ikut lomba gitu. Lumayan suka ikut lomba, terus kalau kegiatan organisasi dulu juga ikut organisasi juga, sama Davala juga sekarang ikut ya. Sama sih ya kayak teman-teman Filkom pada umumnya, terus ada leading community juga sekarang masih jalan juga di ya salah satu komunitas di aku mention aja ya di Google Developer Student Club dan ya itu sih mungkin beberapa kegiatan aku. Iya, tapi mungkin dari penjelasan Kak Hanifa terkait diri Kak Hanifa sendiri yang aku tangkep, tadi kan kalau bisa aku denger tadi bisa bilang suka explore ya. Tapi aku tuh punya maksudnya aku kenal beberapa orang yang mereka suka explore, maksudnya mereka tuh iseng, mereka coba cari hal baru, coba pengalaman baru. Tapi mungkin yang nggak aku temuin di mereka itu mereka nggak semua punya komitmen untuk explore sampai tuntas dan Yes, bahkan sampai ada achievement. betul. Berarti Kak Hanifa sekaligus orang yang punya komitmen tinggi nggak sih sama apa yang Kak Hanifa explore? Iya, benar banget gitu. Emang namanya kreativitas tuh perlu disiplin ya. It's okay kita explore banyak hal gitu, tapi jangan sampai sesuatu yang udah kita mulai ini, udah dibiarin gitu aja gitu kan. Apa yang udah kita mulai nggak kita selesaiin. Nah, ketika kita udah explore, ya decide gitu. Misalkan, apakah hal ini tuh udah cocok belum sih sama aku? Aku suka nggak sih dengan hal yang aku explore, decide. Kalau nggak suka, tinggalin. Kalau suka, ya lanjutin. Kayak gitu. Jadi emang perlu disiplin juga sih untuk benar-benar komit terhadap apa keputusan atau sesuatu yang memang kita ingin jalankan gitu. Salah satunya terhadap goals kita gitu. Ya, dan mungkin itu kejadian di mana ketika orang ekspor sesuatu mereka terasa kesulitan atau mungkin mereka mulai kayaknya ini bukan urgensi buat aku meskipun sebenarnya dia tertarik ya. Kalau dari Kak Hanifa apa sih rahasia biar Kak Hanifa bisa disiplin tadi?
Mm-mm. Oke, mungkin kalau disiplin itu lebih kepada kita pertama harus punya goals yang kuat dulu ya, goals yang kuat, terus juga spesifik gitu. Jadi misal nih, aku mau jadi mawapres itu kan nggak detail ya gitu. Harus ada time bound-nya nih. Aku pengen jadi mawapres dalam waktu berapa tahun? 3 tahun gitu, misalkan dari aku maba. Terus di breakdown lagi goals-nya nih. Untuk aku bisa jadi mawapres, apa aja sih step by step yang harus aku lakukan? Nah, nanti beberapa step by step ini di breakdown ke dalam hal yang kecil ya, unit-unit terkecil yang dimana ini kita jalanin dalam daily routines kita gitu atau sehari-hari. Jadi ketika kita udah nge-breakdown itu semua, kita benar-benar bisa tahu progres kita mencapai goals itu mana sih gitu. Jadi kita bisa mengukur lah istilahnya tuh udah berapa persen sih kita menuju goals tadi gitu. Kalau misalkan kita nggak punya tolak ukurnya kan kita nggak bisa menilai nih. Kayak misalkan ini gue udah bener belum ya gitu, udah jalan belum ya, udah berprogres belum ya, yang pada akhirnya nanti karena kita nggak tahu nih tolak ukurnya seberapa, akhirnya kita jadi nggak komit, akhirnya kayak ya udahlah gitu, bentar ternyata waktunya tinggal sebulan lagi nih, tapi aku belum apa-apa gitu kan. Jadi akhirnya yang awalnya kita punya goals jadinya nggak terlaksana gitu kan goalsnya, kan sayang banget. Padahal keinginan kamu untuk mencapai goals itu udah kamu bangun sejak lama, tapi karena nggak ada komitmen untuk gimana caranya kamu action untuk bisa mempersiapkan dan mempersiapkan juga goals tadi, akhirnya jadi nggak tercapai kayak gitu. Jadi butuh benar-benar mengukur sih, tahu gitu apa-apa aja yang harus dilakuin, dan butuh ya disiplin dari diri sendiri juga gitu untuk benar-benar bisa menjalankan hal-hal yang memang udah kita rencanakan tadi gitu. Yes, aku setuju banget sih sama Kak Hanifah terkait kita ketika goal itu harus jelas. Kalau aku lupa, aku pernah baca terkait penentuan tujuan yang baik itu ada metode SMART, itu ada spesifik, measurable, achievable, dan itu dan sama Kak Hanifah udah dilakuin ya. Jadi selain Kak Hanifah tuh punya keinginan explore yang tinggi, Kak Hanifah punya disiplin, dan gimana cara Kak Hanifah mempertahankan disiplin itu dengan cara metode-metode tadi, gimana itu bisa ditentuin yang spesifik dan itu di breakdown ke kegiatan-kegiatan kecil di tiap harinya. Oke. Betul. Aku sebenarnya aku tadi mau nanya kenapa Kak Hanifah memutuskan mencalonkan diri sebagai mawapres, cuman kayaknya tadi udah terjawab ya. Sebenarnya ini bahkan udah menjadi goal kan di Kak Hanifah sendiri. Tapi mungkin aku penasaran sih Kak, kenapa menjadi mawapres Filkom ini bisa menjadi goal dari Kak Hanifah. Boleh ceritain dong kira-kira kapan itu menjadi goal, atau gimana ceritanya? Apa disuruh temen, atau kan sebelum kuliah udah pengen nyalon nih? Gimana tuh? Oke, jadi asal-usulnya mungkin ya. Sebenarnya asalnya itu memang dari diri sendiri sih, dari diri sendiri, dan memang ada support juga gitu, ada dukungan seiring berjalannya waktu dari orang-orang terdekat lah ya. Cuma sebenarnya kenapa akhirnya bisa muncul aku mau jadi mawapres ya, itu sebenarnya buah bibit-bibit dari masa lalu sih ya. Mungkin lebih tepatnya kegagalan di masa lalu. Mungkin kalau misalkan Davala sama teman-teman pasti relate ya, sebelum kuliah itu apa sih momen kegagalannya kan pasti ada ya. Kalau dulu itu aku dulu pengen masuk di univ yang aku pengen banget gitu. Pokoknya dari awal nih SMA kelas 10 ya, kelas 1 aku udah nulis gitu kan di HP, aku mau masuk ini gitu. Dan dari situ ya sama gitu kan, dari goals itu aku coba berusaha dengan semaksimal mungkin untuk prestasi akademisnya bagus, nilainya maintain nilai yang bagus juga, dan akhirnya ya bisa juga. Cuma ternyata pas udah usaha sebegitu ya, udah ngeluarin usaha, tapi ternyata nggak sesuai gitulah hasilnya dengan usaha kita gitu. Nah tapi ini bukan berarti maksudnya berarti UB sekarang bukan ini, yang enggak gitu. Hanya saja dulu aku punya goals yang berbeda aja gitu kan terkait dengan univ yang aku mau masukin, dan momen pada saat itu cukup membuat aku down sih ya bisa dibilang, karena aku kan memikul beban bukan hanya ekspektasi diri aku terhadap diri aku sendiri gitu, tapi juga orang-orang di sekitar kan put expectations on diri aku sendiri, dan itu yang bikin, apalagi ditambah bumbu-bumbu mungkin cuma aku doang gitu yang gagal, teman-teman yang lain tuh pada berhasil gitu kan, itu lebih menambah bumbu-bumbu desperate lagi gitu kan. Nah, cuma pada akhirnya aku coba untuk refleksikan, karena ya beberapa sebulan lah gitu lah refleksi, dan aku akhirnya mikir, oke, nggak apa-apa gitu kan. Gue gagal sekarang, emang iya gue gagal sekarang, tapi one day gue akan proof gitu bahwasannya kegagalan ini nggak berarti apa-apa. Dan aku punya prinsip kayak dimanapun
aku berada itu aku akan tetap menjadi diri aku akan tetap menjadi Hani gitu, aku akan memiliki kualitas yang sama, baik itu aku diterima ataupun gak diterima gitu, gagal ataupun enggak. Nah itu energinya muncul dari situ kan sebenarnya. Jadi makanya aku bilang tadi masuk kuliah tuh aku udah ada ambis-ambis ke sana gitu. Karena tadi asal usulnya sebenarnya dari energi tadi. Terus abis itu udah mulai selesai SMA, transisi ke masa kuliah gitu kan. Aku coba nyari-nyari nih, ini kuliah nih aku mau achieve apa sih gitu kan. Dan pada akhirnya aku dapat tahu istilah Mawapres itu sebagai mahasiswa berprestasi kan, dan ya istilahnya mungkin merepresentasikan satu orang yang best of the best lah gitu di fakultas atau di univ itu. Nah terus dari sini nih, wah ini aku harus jadi Mawapres nih gitu kan. Nggak tahu itu terbesit aja di kepala kan, aku harus jadi Mawapres nih. Meskipun aku nggak tahu ya obstacle-nya gimana gitu, susah atau enggak, itu masalah nanti gitu. Yang penting ada keinginannya dulu gitu kan, ada niatnya dulu. Nah dari situ aku inget banget di kosan itu kan aku ada papan ya, papan itu biasanya buat aku nulis naruh post itu buat kalau misalkan dulu belum online nih, kalau online kan sekarang enak ya bisa nyatet kan di HP, kalau dulu enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas, ada agenda organisasi atau ada jadwal ujian gitu, aku tulis di situ termasuk goals aku. Dan pada saat itu aku nulis aja gitu kan, nempel post-it di tembok kosan aku dulu yang sekarang udah nggak ada ya, aku udah pindah. Itu aku mau jadi Mawapres Filkom. Ini masih ada sticky notes-nya sampai sekarang, ini aku bawa sebagai kenang-kenangan. Itu 3 tahun lalu, dan ya udah gitu kan. Terus akhirnya karena aku punya goals itu, aku belajar nih gimana sih caranya untuk bisa jadi Mawapres, gimana caranya roadmap-nya tuh harus kayak gimana, dan itu aku breakdown ke dalam beberapa target-target kecil tadi kan, karena dalam 3 tahun, oh berarti dalam 1 tahun nih aku harus ikut minimal 3 lomba gitu, apapun itu, dan harus ada 1 lomba internasional. Nah itu yang aku jadikan target short term-nya. Jadi setiap tahun itu aku punya target, oke, harus ikut segini, harus ikut dulu kan, menang mah nanti aja, yang penting ikut dulu. Dan pada akhirnya dari beberapa goals short term tadi, sedikit demi sedikit bisa memupuk gitu kan, yang pada akhirnya finalnya mungkin kemarin ada ajang Mawapres dibuka, ya udah aku langsung daftar aja gitu kan, sikat gitu. Meskipun sebenarnya kemarin tuh siap gak siap sih ya, sebenarnya emang dari lama udah mau jadi Mawapres, cuma karena agak surprise kan ya timeline dari fakultasnya kan, jadi ya adalah elemen-elemen of surprise-nya yang kayak, waduh ini udah dibuka nih Mawapresnya sekarang, bahkan aku belum ada persiapan, maksudnya ada persiapan tapi nggak banyak gitu. Jadi ya itu mungkin nanti akan dibahas ya soal challenge-nya gimana gitu. Tapi ya itu sih triggernya tadi, mulai dari keinginan kegagalan di masa lalu yang akhirnya jadi internal trigger untuk aku, dan dengan sedikit komitmen dan juga disiplin ya aku jalanin itu selama 3 tahun, dan alhamdulillah akhirnya dikasih amanah dan kesempatan juga untuk bisa goals tadi bisa tercapai gitu. Dari cerita kalian ini sebelumnya ada beberapa hal keren yang mungkin bisa aku highlight, dan mungkin teman-teman Filkom di sini juga bisa rasain. Yang pertama, keunikan di mana alasan menjadi Mawapres itu berasal dari overcome sebuah gagalan ya. Tadi kan bisa dibilang dari banyaknya ekspektasi Kahani maupun orang-orang sekitar, dan juga effort sebesar yang telah dikeluarin tapi masih dapat gagalan. Mungkin Tuhan punya rencana lain ya, di mana mungkin kesempatan yang lebih baik bukan yang sebenarnya kita inginkan, tapi yang di atas lebih tahu. Dan yang aku salut sama Kahani itu, nggak semua orang bisa bangkit dari kegagalan dengan tetap mempertahankan ambisinya. Contohnya tadi, bahkan yang keren juga itu, Kahani ketika jadi maba ya, tadi ceritanya tuh udah bilang kayak, di univ bisa ngapain ya gini, kira-kira harus ngapain. Kahani itu udah aware dengan lingkungan universitas. Kalau kebanyakan orang yang masuk universitas sudah, alhamdulillah udah kuliah biasa aja, kan itu langsung aware kira-kira ada apa di sini, oh ada Mawapres, aku planning buat jadi Mawapres Filkom gitu. Dan alhamdulillah kita mungkin juga turut bahagia ya, akhirnya salah satu goals Kahani bisa tercapai sebagai Mawapres Filkom UB. Oke. Tapi kan tadi juga sempat disinggung kan terkait ada beberapa struggle, mulai dari yang kayak element of surprise dan segala macam. Boleh nggak sih kayak diceritain proses pendaftaran hingga terpilih menjadi seorang Mawapres? Kalau prosesnya mungkin simple aja sih ya, dari sesuai sama dari BEM-nya juga kan yang nyelenggarain kemarin itu ya, dibuka dulu, ada infonya di sosial media,
pendaftaran Mawapres gitu kan, yang Iya. momen-momen di mana aku kaget tadi ya, itu tuh. Mawapresnya nggak kaget, pas lihat timeline-nya kaget gitu kan. Waduh, cuma seminggu gitu kan. Jadi akhirnya udahlah nggak apa-apa, gasin aja, sikat dulu kan. Udah, terus habis itu daftar administratif lah ya, daftar nama, terus transkrip nilai juga, karena kalau Mawapres nilai jadi salah satu bahan penilaian juga kan, IPK lah gitu. Terus sertifikat lomba, sertifikat organisasi atau kegiatan-kegiatan seminar gitu-gitu, aku ada banyak tuh ketentuannya, mungkin nanti bisa di search sendiri ya kalau misalkan mau jadi Mawapres. Itu terus sama disuruh kita bikin karya tulis dan juga presentasi. Presentasi ini lebih ke ya nanti sih sebagai bahan ketika kita present gagasan kita. Cuma mandatorinya tuh karya tulis tadi. Jadi kita harus punya gagasan, menuangkan gagasan itu dalam bentuk karya tulis maksimal 20 halaman untuk kontennya aja sih ya. Nah, ini juga jadi salah satu challenge juga nih ya, nanti mungkin akan dibahas lagi gitu. Baru setelah karya tulis, presentasi itu selesai, itu timeline-nya tuh cuma seminggu kali ya. Seminggu, bahkan aku ngerjainnya nggak nyampe seminggu gitu. Nggak nyampe seminggu, terus habis itu ditutup, ada inkubasi sedikit gitu dari panitia, dari fakultas, ya ada Mawapres sebelumnya, terus ada tips and trick, ya pokoknya materi-materi pendukung Mawapres gitu kan. Udah itu H-1, besoknya langsung hari H pemilihan, langsung ada sesi. Nah ini tahun ini juga baru nih ada debat kan, tahun lalu nggak ada. Jadi habis inkubasi besoknya langsung presentasi plus debat 3 sesi gitu. Jadi dari itu puasa-puasa ya, aku inget banget ya, sahur itu nggak bisa makan dengan tenang gitu kan, mikirin nih, aduh, kepikiran. Terus habis itu jadwalnya juga pagi kan, jam 7 kurang kita udah standby di Zoom, selesainya baru jam 2 siang gitu. Dan siangnya itu aku ada agenda juga, kegiatan juga di komunitas aku. Jadi hektik luar biasa sih pas itu. Cuma ya alhamdulillahnya mungkin karena dijalanin aja gitu ya, berkah Ramadan juga kan. Jadi ya akhirnya bisa-bisa aja gitu sih kalau timeline-nya, alurnya, prosesnya. Ya, jadi kurang lebih ada beberapa berkas persiapan, juga tadi ada debat dan segala macam ya, ada inkubasi juga. Tapi kalau boleh tahu, kayaknya banyak sih. Ada nggak sih kendala yang dialami Kak Hanifah dari seleksi Mawapres sendiri maupun dari eksternal, misalnya dari perkuliahan atau segala macam ketika prosesnya? Oke. Kalau kendala mungkin nggak begitu ada sih ya. Mungkin aku lebih bahas soal challenge atau sedikit hambatan gitu ya, tapi lebih banyak ke challenge sih. Ya pertama seperti yang aku mention tadi, karena timeline-nya tuh super tight banget. Kalau tahun lalu tuh kan lebih lowong ya dibanding tahun ini, makanya aku sampai coba klarifikasi gitu kan, ini ada extend nggak gitu, apa emang timeline-nya segini gitu. Ya make sure aja kan, supaya kita benar-benar tahu, oh emang waktu yang disediain segini, karena kan aku perlu breakdown strateginya juga kan. Oh kalau misalkan seminggu, berapa hari aku harus bikin ide, berapa hari aku harus finalisasi karya tulis, berapa hari aku harus bikin PPT, rehearse-nya, dan lain-lain gitu. Nah ternyata nggak ada extend ya, jadi 1 minggu itu belum. Uniknya ya, aku tuh jujur baru nyiapin benar-benar persiapan untuk Mawapres itu ya selama timeline itu sendiri, seminggu itu. Meskipun idenya mungkin udah tercetus cukup lama, cuma ya harus digodok ulang lagi gitu kan. Jadi benar-benar bisa dibilang mulai dari 0 lah, nggak 0 sih, 0,1 lah gitu. 0,1%-nya ya tadi dari ide yang memang udah ada sebelumnya. Nah ini jadi challenge gitu kan. Jadi challenge, terus at the same time aku masih ada kegiatan magang. Jadi harus juggling gitu ya between kegiatan magang aku, apalagi juga kebetulan role aku kan banyak meeting gitu-gitu ya, mikir juga gitu. Jadi cukup nguras ini sih, nguras energi gitu kan, nguras mental juga. Tapi ya udah gitu, dijalanin aja. Terus habis itu sempet juga pas lagi ngerjain ya itu ngalamin stuck sih. Mungkin ini proses yang normal kali ya, tapi aku kemarin benar-benar ngalamin itu gitu. Sempat ngerasa stuck gitu, terus juga tapi pada saat yang bersamaan kan waktunya terus berjalan ya. Jadi itu sih momen-momen yang aku harus men-challenge diri aku untuk ayo bisa nih gitu kan, meskipun otak tuh kosong gitu ya, buntu.
gimana sih rasanya kamu tahu kamu harus melakukan sesuatu tapi nggak bisa Iya, gitu, benar-benar. nggak keluar, itu kan nggak enak Iya. banget ya. Nah, untung sih karena emang aku punya cara-cara sendiri gitu untuk bisa keluar dari zona stuck tadi. Ya akhirnya aku coba untuk ya perbanyak referensi, baca lagi gitu kan. Terus aku review lagi progres yang udah aku kerjain gitu kan. Tulisan apa ya, karya tulis awal-awalnya gitu. Terus aku coba tanya juga brainstorming sama orang-orang lain gitu kan, sehingga yang tadinya stuck, oh jadi ada inspirasi lagi nih. Nah, once ketika ada inspirasi itu langsung gas lagi gitu. Jadi emang sebenarnya yang bikin ini sih stuck itu nggak bisa diprediksi gitu kan. Ada momen kita stuck, ada momen tiba-tiba kita tahu gitu apa ya, idenya tuh jalan gitu, mocor lah. Misalnya kayak gitu. Nah, ini sih momen-momen yang tidak bisa diprediksi ini yang jadi challenge tersendiri, karena waktunya itu kan terus berjalan, tapi kita harus dipaksa juga pada saat yang bersamaan, mau stuck mau gimana, lo harus tetap ngerjain gitu. Yes. Itu sih paling challenge-nya. Sama ya ya ada lagi sih, ini nggak fun fact sih ya, mungkin sebelumnya aku belum pernah ikut-ikut karya tulis gitu, jujur ya, selain dulu waktu maba ikut PKM, cuma itu PKM-nya juga nggak nyampe level mana gitu ya. Jadi sempet ngerasa sih, aduh aku nih nggak bisa nih yang karya tulis gini kan, nggak pernah kan soalnya gitu. Bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak yakin aja gitu bisa atau enggak. Tapi ya akhirnya coba belajar gitu kan, coba nyari contoh-contohnya, terus nanya juga ke orang-orang yang memang udah lebih expert lah, lebih pengalaman gitu kan. Dan alhamdulillah ya bisa juga gitu kan akhir-akhirnya. Jadi ya mungkin ada satu pesan juga sih ya, kita tuh nggak pernah tahu kita bisa atau enggak kalau kita nggak nyoba dulu gitu. Jadi emang kuncinya tuh harus dicoba dulu. Terus ya pas kita tahu ternyata bisa, akhirnya kita mikir kayak bisa ya gitu ya. Coba kalau waktu itu nggak mulai, mungkin nggak tahu gitu kita nggak bisa atau enggak kan. Gitu sih. Jadi sambil ya perjalanan Mawapres ini juga ada refleksi-refleksi yang aku dapat juga sih selama prosesnya, dan challenge-challenge yang tadi aku rasakan itu justru bisa menjadi reward gitu untuk aku. Gitu sih paling, Dav. Oke, jadi selain mungkin timeline yang lumayan mepet dan Kak Hanifa harus keep up dengan kegiatan lainnya dalam persiapan Mapres, juga tadi sempat stuck juga ya, dan bahkan itu hal yang nggak bisa diprediksi sebagai kendala. Dan salah satu yang bisa tadi sempat disebut sebagai fun fact, salah satu kendalanya ini itu pertama kalinya, mungkin bukan pertama kalinya juga, mungkin hal yang baru untuk ikut semacam karya tulis gitu untuk Kak Hanifa sendiri. Tapi dengan segala usaha yang ada, alhamdulillah akhirnya Kak Hanifa bisa keep up dan lancar di situ. Tapi kan itu kita tadi ngomongin tantangan. Tapi selain dibalik hal yang mungkin memberatkan, ada hal yang menguntungkan, dampak positif. Kalau bisa di-highlight, kira-kira dampak positif apa aja sih Kak yang Kak Hanifa rasakan dari proses Mawapres ini? Kan dapat inkubasi juga tuh ya, jadi lumayan gitu, bukan cuma dapat inkubasi, tapi kita juga jadi ketemu gitu sama sesama teman-teman yang ikut Mawapres kan, jadi bisa apa ya, dapat pengalaman baru sih, aku bilang pengalaman baru, terus ilmu baru juga gitu kan, network juga gitu sama materi inkubasinya, kebetulan sempat ada koneksi sedikit gitu kan, yang sebelumnya mungkin nggak aware ya, tapi ternyata aware gitu. Terus ya mungkin lebih ke situ sih prosesnya, sama ya sisa-sisanya mungkin lebih ke reward setelah dapat Mawapresnya sih. Gitu. Cuma kalau dari prosesnya tadi lebih ke self growth aja gitu. Dan itu ini banget berdampak banget untuk aku secara personal. Dan kalau mungkin dari terpilih sebagai Mawapres, sudah jelas ada reward yang didapatkan di situ. Tapi mungkin yang sering dilupakan dari prosesnya sendiri, sebenarnya juga ada dampak positif nggak sih Kak? Seperti yang Kak Hanifa bilang tadi, ada koneksi dan sebagainya. Juga dalam prosesnya banyak banget hal-hal yang dirasain. Dan kita kalau kita aware, kita bisa ambil dampak positif dari situ. Oke. Tadi banyak banget, kalau mungkin aku nggak bisa rangkum semuanya, dan aku harap teman-teman yang denger di sini bisa termotivasi ya untuk seleksi Mawapres tahun depan. Karena bukan hanya sebagai saat terpilih sebagai Mawapres, bahkan dari proses sendiri banyak banget yang di sini teman-teman bisa dapetin. Setelah terpilih sebagai seorang Mawapres, ada nggak sih kayak satu tanggung jawab? Oke lah, kita bangga kita dapat reward, kita dapat title sebagai kita terpilih sebagai Mawapres, tapi apakah ada mungkin
beban tertentu atau ada tanggung jawab yang harus dilakukan Kak Hanifah sebagai seorang mawapres? Ya, kalau soal beban tanggung jawab pasti ada ya, pasti ada gitu. Mau pencapaian kita sebesar sekecil apapun tuh pasti ada gitu. Apalagi nih mawapres tuh kan bisa dibilang kayak kita tuh wajahnya gitu. Wajah dari, ya kalau aku sebagai mawapres Filkom, aku merepresentasikan Filkom gitu. Jadi orang eksternal itu akan melihat Filkom itu salah satunya dari aku. Kalau misalkan akunya oke, akunya berkualitas gitu, akunya ya bagus gitu ya, Filkomnya pun juga bagus. Dan sebaliknya, kalau misalkan aku berbuat kesalahan kecil gitu ya, mungkin bisa besar, Filkomnya juga yang kena gitu. Jadi pastinya dari hal ini tentunya itu jadi lebih ke jadi tanggung jawab untuk aku ya, untuk bisa, ya aku sih simpelnya ya berusaha sebaik mungkin yang aku bisa gitu, nggak hanya untuk sekarang, tapi untuk kedepannya, karena mawapres itu kan gelar, yang gelarnya bukan gelar giliran gitu ya, maksudnya ya kalau misalnya udah jadi mawapres sekarang ya, setelahnya pun juga akan tetap menjadi mawapres, hanya saja periodenya beda gitu. Jadi pasti efeknya itu jangka panjang gitu, nggak hanya aku sekarang, nggak hanya aku nanti pas udah lulus, tapi 3-5 tahun lagi ketika misalkan aku berkarir atau aku jalan usaha atau apapun itu, pasti tetap nama mawapres itu ada di pundak aku gitu kan, dan itu akan mempengaruhi tetap membawa nama Filkom juga gitu. Jadi ya aku hanya berusaha sebaik mungkin aja sih dengan usaha dan juga segala capability yang aku punya, dengan menunjukkan bukan hanya dari segi menunjukkan kualitasnya juga ya, tapi juga sikapnya juga gitu ya, mungkin attitude aku juga nanti ketika kerja dan lain sebagainya, supaya gimana caranya tetap bisa menjaga citra baik dan juga nama baik Filkom yang memang sekarang udah dijaga gitu sampai detik ini juga gitu, dan harapannya bisa justru aku bisa memberikan efek positif juga gitu untuk Filkom itu sendiri kan, bukan hanya Filkom yang memberikan ke aku, tapi aku juga bisa kontribut memberikan citra baik ke Filkom itu sendiri gitu. Berarti sebagai mawapres ini otomatis sebagai seorang representatif dari Filkom terhadap pihak luar, di mana tentunya ada tanggung jawab dalam mungkin beretika, dalam kita nanti rumah kita bekerja, dan bisa dibilang ini bukan gelar yang hilang setelah beberapa periode ya, ini gelar yang mungkin sampai nanti kapanpun akan dibawa sebagai seorang mawapres. Setelah benar. Kita udah dengar berbagai lika-liku yang Kak Hanifah lalui, kita juga kenal lebih jauh ya, ternyata Kak Hanifah tuh orangnya yang seperti apa, punya goals yang kayak gimana. Kalau dari Kak Hanifah sendiri, ada nggak sih pesan-kesan yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa Filkom yang lain? Aku ngutip salah satu dari perkataannya CEO Microsoft di Wall Street Journal interview. Simpelnya dia ditanyakan, apa sih advice terbesar yang pernah kamu berikan ke orang lain? Dan ini sampai sekarang aku pegang itu, dan aku mau menyampaikan ini juga ke teman-teman. Please believe in yourself more so than you think you do. Jadi kuncinya itu adalah percaya diri dulu gitu, percaya dengan diri kita dulu. Mau kita bisa, mau enggak, kita yakin atau enggak, yang penting percaya dulu gitu kan. Masalah nanti kita bisa atau enggak itu kita bisa, we can work for that gitu. Kalau misalkan kita mau punya goals sebesar apapun, setinggi apapun, sekeren apapun gitu kan, kalau kita nggak yakin diri kita bisa, nggak akan bisa gitu loh, sampai tahun jebot ya, sampai Davala nanti udah jadi kakek-kakek nggak bakal bisa juga gitu kan. Jadi ini dulu gitu, yakin dengan diri sendiri dan berani untuk memulai. Ya, mulai itu sumbernya dari yakin dulu. Karena kalau biasanya yang bikin kita nggak mau mulai kan karena kita, aku nggak bisa gitu, kalau gini mah bukan gue banget gitu kan, kayak aduh ini mah orang lain aja lah yang bisa gitu kan, aduh aku nggak bisa jadi leader gitu misalkan, aduh aku nggak bisa ikut lomba ini, aku nggak paham, aku nggak bisa kartul gitu misalkan, kalau aku berikan aku nggak ngerti. Nah kalau misalkan nggak too many excuse yang nggak akan bisa gitu. Jadi kita mungkin ada korelasinya juga dengan punya having growth mindset juga ya. It's okay kita feel insecure, itu nggak masalah. Aku pun sampai sekarang juga insecure gitu, jujur aja. Tapi jadikan insecure ini tuh sebagai sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kita gitu. Dalam arti nggak apa-apa ketika kita merasa nggak bisa, kita merasa kita nggak tahu, kita merasa kita nggak mampu. At least kita punya awareness bahwasanya, oh iya ya, saya masih harus belajar. Itu penting dulu. Karena kalau misal ngerasa kayak,
aku udah tahu nih semuanya, aku udah bisa gitu, aku udah cukup. Nah, itu nggak akan berkembang gitu. Jadi emang harus ada kayak merasa minder dulu gitu, insecure dulu, karena kita sadar kalau kita tuh masih banyak yang harus belajar. Nah, dari situ insecure ini harus dikembangin gitu, jangan sampai dibiarin aja. Kalau dibiarin ya nanti jatuhnya akan menjadi sesuatu yang gitu-gitu aja, kita nggak bakal bisa mulai, nggak bakal berani mulai, karena insecure-nya harus dikembangin. Dari yang awalnya, aku nggak tahu, gimana caranya supaya aku bisa tahu. Kalau aku nggak bisa, gimana caranya supaya aku bisa. Kalau aku nggak paham, gimana caranya supaya aku bisa paham. Nah, ini nih mindset-mindset ini yang akhirnya kita bisa mengubah insecurities tadi itu menjadi sesuatu yang akhirnya kita nggak insecure lagi gitu. Karena kan salah satu-satunya cara untuk kita, misalkan ya aku nggak bisa bahasa Inggris gitu misalkan ya. Ya udah aku belajar gitu kan, belajar sampai aku fluent, akhirnya aku bisa bahasa Inggris, dan yang awalnya aku insecure terhadap skill Inggris aku bisa juga kan gitu. Jadi semua itu memang mulai dulu dari kepercayaan terhadap diri sendiri, terus yang kedua itu kesadaran bahwasanya kita memang masih perlu untuk belajar dan banyak hal yang kita belum tahu, yang akhirnya ini jadi energi untuk kita mau untuk terus berkembang, mau untuk terus belajar dan cari tahu, dan didukung dengan komitmen. Being 1% lebih baik setiap harinya gitu. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti jadi eksponensial kan, itu yang sederhana nih, dari biasanya ya dari hal sederhana nanti kita bisa mencapai goals besar kita gitu sih. Mungkin itu pesan buat aku. Plus juga mungkin ini sedikit tambahan ya, ini karena terutama kan aku sebagai perempuan juga, kemarin kita bisa celebrating Kartini ya, mungkin aku pengen ngasih semangat khusus buat teman-teman perempuan, terutama teman-teman di Filkom nih ya kan, karena mungkin merasa kayak mungkin kita kayak ini ya, kayak apa ya, jarang gitu ya, maksudnya bisa dibilang minority gitu kan. Iya. Tapi jangan, tapi ya stereotipnya apalagi di dunia tech, nggak cuma di fakultas kita gitu ya, but in the whole tech industry itu memang percentage dari female itu masih sangat rendah gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa gitu. Rendahnya ini mungkin karena memang kita butuh lebih banyak role model supaya semakin banyak orang yang follow gitu kan. Oh, ternyata nih misalkan aku dulu nggak pernah ya. Aku misalkan Mejeng nih jadi CEO gitu kan. Nanti orang-orang bisa ngeliat kayak, oh Kak Hani aja bisa, aku juga bisa gitu. Nah, jadi kita butuh lebih banyak role model, dan itu dimulai dari kalian, terutama perempuan ya, dan laki-laki pun juga sama gitu. Ini in general sih, tapi karena kebanyakan yang aku melihat ketidakpercayaan diri itu ada di perempuan ya, padahal sebenarnya mereka bisa. Jadi please believe in yourself aja gitu. Percaya dulu, action, dah. Aku yakin ketika kamu believe, kamu punya dreams, dan kamu komit terhadap dreams kamu tadi, pasti suatu saat kamu bakal bisa. Oke, kayaknya tadi aku nyimak dan banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari Kak Hanifah. Kalau mungkin aku boleh tarik ke awal perbincangan kita tadi, Kak, waktu kita tanya sebenarnya Kak Hanifah itu orang yang seperti apa, mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu di-highlight dan perlu kita terapkan ke teman-teman yang belum menerapkan ya. Contohnya Kak Hanifah itu seseorang yang bisa memanage tujuan dengan baik. Bahkan dari segi saat SMA, Kak Hanifah punya planning mau kuliah di mana. Saat kuliah, Kak Hanifah punya apa yang mau aku capai selama kuliah ini, mau pres dan segala macam. Dan tentunya dengan punya tujuan itu nggak cukup. Kita harus punya disiplin, kita harus punya komitmen. Bahkan dalam menentukan tujuan pun kita harus punya yang spesifik. Kita punya yang nggak perlu muluk-muluk, tapi achievable. Dan kita punya timeline sendiri, apa yang harus kita lakukan tiap harinya. Dan juga yang perlu kita ingat, alasan Kak Hanifah menjadi Mawapres itu adalah sebuah goals, dan bisa dibilang tanpa menjadikan itu sebuah goals yang dipersiapkan dengan baik, nggak mungkin Kak Hanifah sekarang menjadi seorang Mawapres. Mulai dari prosesnya tadi banyak sekali hambatan ya, mulai dari timeline yang mungkin mepet, tapi Kak Hanifah bisa keep up, dan juga tadi sempat stuck, tapi Kak Hanifah selalu punya cara sendiri gimana caranya mengatasi stuck, mungkin dengan ngobrol, review ulang, atau cari referensi yang lainnya. Dan mungkin tadi yang sempat sebagai fun fact, Kak Hanifah itu jarang banget untuk mengikuti hal seperti karya tulis, but itu bukan hambatan buat seorang Kak Hanifah, dan mungkin buat kita semua ya. Terkadang sesuatu yang kita anggap nggak bisa itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena mungkin kita belum pernah coba ya. Dan sebelum kita tahu hasilnya apa kita bisa, kita udah diagnosa, ini bukan bidangku, ini bukan keahlianku. Dan juga tadi terkait pesan-pesan dari Kak Hanifah sebagai seorang Mawapres, sebagai seorang representatif, dan aku yakin ini
terlalu berlaku cuman buat seorang Mapres saja, tapi untuk seluruh mahasiswa Filkom, bukan hanya mereka yang sebagai Mapres, tapi kita semua sebagai representatif dari fakultas kita. Untuk apa tanggapan pihak luar ke fakultas, dari mulai attitude, forma kita bekerja, dan aspek-aspek lainnya. Dan tadi terkait dari pesan-pesan Kak Hanifah, ini benar-benar banyak banget yang bisa kita ambil kalau mau. Tadi itu ada pesan khusus dari Kak Hanifah terkait percaya diri, dan itu aku setuju banget. Contoh, dan dia juga ada sempat dari CEO Microsoft, dan aku yakin teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang mempunyai rasa percaya diri yang baik, tapi mungkin juga ada beberapa sebagian mungkin belum punya kepercayaan diri itu. Dan kalau bisa aku simpulin, sebelum kita mulai, self trust is a must, dimana kita nggak akan mungkin untuk laluin itu kayak katakan tadi. Kita harus punya percaya diri untuk melakukan hal apapun. Jadi buat teman-teman di sini, believe in yourself. Kalau dari Kak Hanifah, percaya dengan diri kalian. Kalian punya potensi, nggak ada halangan yang bisa kalian untuk mencapai tujuan kalian. Kalau kalian bisa prepare itu dengan baik. Dan insecurity itu diperbolehkan. Cuman how we overcome, apakah kita akan mundur, apakah kita akan maju dan mengatasinya, itulah yang menentukan apakah kita bakal mencapai tujuan kita. Dan tadi juga ada pesan spesial terkait kita memperingati Hari Kartini juga ya kemarin dari Kak Hanifah. Buat teman-teman mahasiswi di Filkom, stereotip tentang gender itu bukan suatu halangan untuk kita berkarir di industri teknologi nantinya. Mungkin memang karena hanya porsinya sedikit dan kita butuh banyak pionir untuk sebagai perempuan-perempuan aktif di industri ini, dan kita harap Kak Hanifah serta teman-teman Filkom mahasiswa lainnya di sini sebagai pionir ya, dan juga ini berlaku untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Baik, terima kasih banyak Kak Hanifah, aku ucapin sekali lagi udah nyempetin buat bincang-bincang, bagi-bagi sama mahasiswa Filkom meskipun di sela-sela kesibukan magang tadi ya. Harapannya sih dari obrolan kita tadi bisa menjadi sebuah motivasi buat teman-teman mahasiswa lainnya untuk berprestasi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Makasih banyak Kak Hanifah. Oke, thank you juga, Dal. Semangat teman-teman semua ya.